Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Namun, tahukah kamu bagaimana Pancasila lahir? Prosesnya panjang, melibatkan pemikiran tokoh-tokoh besar dan semangat persatuan seluruh bangsa Indonesia menjelang kemerdekaan. Awal pembentukan BPUPK. Pada masa pendudukan Jepang, untuk menarik simpati rakyat Indonesia, pemerintah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau biasa disebut BPUPK pada 29 April 1945. BPUPK beranggotakan 62 orang tokoh bangsa Indonesia dan diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Tugas utamanya adalah menyelidiki dan merumuskan dasar negara Indonesia yang merdeka. Sidang pertama BPUPK berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang inilah yang menjadi tonggak awal lahirnya dasar negara. Dalam sidang itu, muncul beberapa pandangan penting dari tiga tokoh besar, yaitu Muhammad Yamin, pada tanggal 29 Mei 1945, mengusulkan 5 asas dasar negara: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian Supomo, pada tanggal 31 Mei 1945, mengemukakan konsep negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan seluruh golongan dalam satu kesatuan yang utuh. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang bersejarah. Dalam pidato itulah, ia mengusulkan dasar negara yang disebutnya Pancasila, yang berarti 5 dasar. Isi Pancasila versi Soekarno saat itu adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato Soekarno diterima dengan baik, dan tanggal 1 Juni 1945 kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama selesai, dibentuklah sebuah panitia kecil yang dikenal dengan nama Panitia 9. Panitia ini terdiri dari 9 tokoh nasional, diantaranya Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, Supomo, Abikusno Cokrosujoso, Wahid Hasyim, A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, dan Ahmad Subarjo. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menyusun sebuah naskah penting yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Piagam ini menjadi hasil kompromi antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Dalam Piagam Jakarta, tertulis rumusan dasar negara sebagai berikut: ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan inilah yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, ketika Indonesia akan merdeka, muncul kekhawatiran dari sebagian daerah di Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim. Agar persatuan bangsa tetap terjaga, pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, kalimat tersebut diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan kebesaran hati dan semangat persatuan para pendiri bangsa. PPKI, Penetapan Pancasila dan UUD 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada 18 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI bertugas menuntaskan hal-hal penting bagi berdirinya negara Indonesia. Dalam sidang pertamanya, PPKI menetapkan beberapa keputusan penting. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. 3. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Drs Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Rumusan Pancasila yang sah secara konstitusional dan digunakan hingga sekarang adalah 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lahirnya Pancasila bukan hanya hasil pemikiran, tetapi juga hasil dari semangat persatuan dan keikhlasan para pendiri bangsa. Mereka menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Hari ini, tugas kita adalah menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Mari, kita wujudkan semangat Pancasila dalam tindakan nyata.